Silaturahmi akan mereview hasil dari dongkelan yang tadi pagi kita dongkel di daerah Pekalongan. Nah, di sini sudah ada pohon bakalan bonsai wahong laut. Jadi wahong laut ini karakternya hampir sama seperti wahong gunung, dari mulai daunnya, kemudian karakter batangnya, dan dia masih satu familia dengan pohon sansang. Nah, di sini saya akan mereview beberapa hasil dari buruan saya yang saya buru dari tadi pagi sampai siang. Ini wahong laut ini dia hidup di daerah rawa dekat laut, dan biasanya yang muncul hanya ranting-ranting kecil, kemudian daun-daunnya yang keluar, dan kita harus mengorek beberapa semak-semak. Nah, setelah kita mengorek beberapa semak-semak, kita akan menemukan bahan wahong laut ini. Dan menurut saya menarik, kenapa saya berburu bahan bonsai wahong laut ini, karena daunnya itu tidak seperti wahong gunung, friend. Jadi daunnya ini agak kecil, jadi di alamnya pun sudah mengecil, dan kalaupun kita bikin bonsai kemudian kita pot, itu bisa jadi ini akan lebih kecil lagi. Nah, saya suka dengan karakter ini. Bagaimana, friend? Kalian juga mungkin suka karena ini karakter batang itu tua ya, friend. Dan ini akar ini dari alamnya, friend. Kita mencabutnya pun tidak perlu tenaga yang lebih, karena tanahnya itu tanah lumpur atau di rawa-rawa dan gembur sekali, friend. Jadi kita tinggal memotong akar tunggangnya. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama ini yang paling saya suka ini, friend, karena bentuknya sudah istilahnya ngepen ya, friend ya. Istilahnya ngepen, dan menurut saya ini bagus sih, friend. Jadi dia sudah punya karakter berat dasarnya sudah ada, dan mungkin saya akan memotong ini, tapi nggak tahu juga ya, nanti kita lihat bagaimana pertumbuhannya aja, friend. Apakah saya nanti akan potong ini atau tidak, atau mungkin ada pendapat dari friend Silaturahmi, saya memotong cabangnya atau tidak, bisa di kolom komentar ya, kan. Nah, ini juga ada hasil buruan tadi sama dengan ini mungkin akan saya buat mami ya, friend, atau small. Kemudian yang ini juga small, ukuran small, dan lihat, friend, akarnya sudah seperti ini. Kita tidak perlu memprogram akar lagi, friend, tapi mungkin kita akan memotong beberapa akar-akar tunggang yang terlalu besar dan terlalu panjang. Oke, friend, tetap simak video dari kami. Kita akan mengambil beberapa alat untuk merapihkan kembali bahan wahong laut ini. Ya, friend, nih saya sudah mempersiapkan beberapa alat. Nanti kita juga di samping memotong, di samping merapikan, kita akan menanam langsung bahan dongkelan ini. Bagaimana cara menanamnya? Nanti jadi di sini saya juga sudah sedia salep kambium. Ini untuk menutup luka potong yang dari tadi kita dongkel. Kemudian B1, karena saya menggunakan B1 ini untuk merangsang pertumbuhan akarnya, friend, dan mengurangi stres dari bahan dongkelan ini. Kemudian media tanam yang saya gunakan pulpader Malang ya, friend ya. Ini ada pulpader Malang, dan pot yang akan gunakan pot seperti ini, karena karung saya juga kalau pakai karung ini kurang bagus ya, friend. Jadi nanti kita akan tanam di sini nggak apa-apa, karena ini kan sudah ada akarnya, dan kita berharap ini hidup saja, friend. Jadi kita hidup dulu, masalah nanti kita program akarnya itu di belakangan, friend. Jadi kita hidupkan dulu bahan dongkelan
Oke friend, kita akan potong bahan dokelan ini friend, dari mulai akar dan rantingnya mungkin akan saya rapikan sedikit. Ya friend. Ya friend, kita akan memotong akar ini karena akar ini terlalu panjang ya friend. Kita akan memotong kira-kira 5 cm friend, karena kan kalau masuk ke dalam pot ini, nah ini sangat mengganggu sekali friend, dan itu terlalu panjang friend. Kita akan potong sekitar, kita sisakan 5 cm friend, sekitar 5 cm ya friend. Tenaga ekstra putus. Nah, kemudian ini friend, kita akan potong juga. Kemudian untuk akar seperti ini kita menggunakan ini aja friend, karena masih cukup lah. Nah, kita tinggal rapikan sedikit. Ini kita potong. Nah friend, paling enggak kita menyisakan segini. Ini untuk merangsang pertumbuhannya friend, jadi kita sisakan akarnya dikit. Kita coba di potnya friend. Nah, seperti ini friend, nanti kurang lebih hasilnya. Jadi kita akan tanam bahan dokelan ini di pot ini. Kemungkinan juga nanti kedepannya kita akan menggunakan pot yang jenis seperti ini friend, jadi tidak terlalu ceper, karena apa namanya, ininya tinggi juga friend, jadi kalau terlalu ceper juga nggak imbang friend. Jadi kita akan menggunakan pot yang agak dalam. Oke friend, kita akan tanam langsung dengan media pasir malang. Oh sebentar friend, kita potong sedikit, ini kayaknya kepanjangan friend. Kita rapikan. Kemudian atas panjang juga friend. Sekarang udah rapi friend, tinggal sebelum kita tanam kita pakai salep kambium dulu friend, agar menutupi luka bekas potong. Nah friend, kita cukup oleskan saja friend. Agar luka bekas potongan ini tertutup dan tidak berjamur. Itu salah satu fungsi dari salep kambium. Dan karena kurang penguapan, maksudnya mengurangi penguapan, jadi penutupan kambiumnya bisa lebih cepat ya. Jadi bukan pakai salep kambium kemudian cepat menutup, tapi fungsi dari salep kambium sendiri ini menutup luka dan mengurangi penguapan. Kemudian dia akan mempercepat, karena penguapannya tidak terlalu banyak, dia akan mempercepat penutupan kambium.
sudah selesai, kita beri salep kambium dan sudah menutupi semua luka yang tadi kita potong. Nah, Fred, setelah kita tutup lukanya dengan salep kambium, kita akan langsung tanam bahan wahong laut ini. Pertama kita masukkan pasir malang, Fred, untuk media dasarnya. Kita ratakan. Nah, kenapa saya pakai media pasir malang, Fred? Agar media ini polos dan mempermudah pertumbuhan akar dari bahan bonsai wahong laut ini. Kita langsung tanam saja. Kita ini lihat mukanya di sini. Nah, nanti saya akan pakai wajah dari bonsai itu di sini. Jadi dia arahnya agak ke sana. Kemudian setelah kita letakkan bahan bonsai wahong laut ini, kita tutupi kembali dengan media pasir malang. Jadi friend, nggak apa-apa, ini kita kita tutup semua akarnya dengan media pasir malang. Jadi kita berharap ini tumbuh dulu, friend. Masalah nanti kita program akarnya itu belakangan, friend. Jadi kita sementara tutup semua akarnya agar bahan bonsai ini hidup dulu. Ya, pemberian media tanam pasir malang ini sudah selesai. Jadi tinggal kita siram, friend. Jadi untuk bahan donggalan ini kita siram di awal saja, friend. Jadi kita nanti perawatannya setelah siram di awal satu kali, kita lihat saja, kita pantau medianya apakah dia kering atau tidak, baru kita siram lagi. Jadi jangan disiram tiap hari. Kita lihat medianya saja, friend, apakah media itu kering atau basah. Nah, kita setelah ini kita akan menyiramkan air yang saya akan kasih vitamin B1. Nah, ini saya untuk untuk bahan dongkelan di awal saya menggunakan paling tidak ini segini berapa mili ya, sekitar mungkin 500 mili, friend. Jadi saya larutkan dengan B1 setengah tutup botol. Mungkin 500 mili kurang ya, friend. Setelah itu kita aduk. Kita aduk pakai tangan juga nggak apa-apa, friend, karena tidak berbahaya. Nah, setelah ini kita siramkan ke bagian badan dari
bahan dongelan dan di sekitar media tanam sampai basah, friend. Nah, oke, ini sudah jadi. Kita tinggal teduhkan, friend, di tempat yang teduh, tidak langsung terkena sinar matahari, atau kita juga bisa menyungkup bahan dongelan ini, friend, agar pertumbuhan tunasnya itu lebih cepat. Tapi kali ini saya tidak akan menyungkup bahan ini, saya cuma teduhkan di dekat sumur, jadi agak lembab dan tidak langsung terkena matahari. Ya, friend, bagaimana cara saya menanam bahan dongelan wahong laut ini? Dan tadi saya juga mereview beberapa bahan yang sudah saya dapatkan. Beginilah, friend, untuk bahan wahong laut, karakternya bagus menurut saya, dan dia mempunyai gerakan dasar. Ya, friend, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam silaturahmi, satu pohon berjuta ranting saudara.